Kita kemana dulu nih bang, inspeksinya? Kita ke Selimbu dan Canggih dulu aja lah. Siap bang. Nah, di sini nih bang, lokasinya. Woi, ngapain lu di situ? Ini Pak Lurah, ayah lagi berkolam ikan. Nanti diisi sama hewan air yang ada di kampung ini. Sama nanam tanaman obat-obatan. Itu semua ayah buat untuk bahan penelitian dan pengembangan agar kampung ini semakin maju. Coba bayangkan Pak Lurah, kalau kampung ini maju kan, Pak Lurah juga yang akan senang. Karena Kayaknya lagi banyak pasien tuh, Ngih. Ngomong-ngomong, mana si Limbu? Lagi nanganin pasien ya dia? iya Pak, lagi banyak pasien dia. Langsung masuk aja dah, biar Pak Lurah tahu kondisi kliniknya. Oh iya, rumah ini punya sesepuh kampung Tumaritis ini Pak, Bebe Semar, yang dikasih ke anak bungsunya Bang Bagong. Cuman karena Bang Bagong lagi butuh duit, jadi dikontrakan, dan Bang Bagong sekarang tinggal di rumahnya. Udah gua masuk dulu. Iya Pak Lurah. Ini obatnya ya, Empok. Diminum 3 kali sehari sesudah makan. Semoga Empok lekas sembuh ya. Iya, Bu. Makasih ya. Ayo permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Lurah Arjuna sama Bang Nakula, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, kabar kita baik, Bu. Gimana lu di sini? Lancar? Ada kendala nggak dalam menjalankan tugas ini? Alhamdulillah Pak, lancar-lancar aja. Bapak bisa lihat sendiri kondisinya seperti ini. Tapi Alhamdulillah Pak, tidak ada kendala yang menyulitkan pekerjaan ayah sama Canggih. Bagus. Pokoknya setiap kegiatan yang lu lakuin, tolong buat laporan dan langsung kirim ke gua. Kalau persediaan obat-obatan menipis, langsung hubungi kantor. Begitu pula dengan si Canggih, lu kasih tahu juga ke dia. Pokoknya prioritas warga diutamakan. Baik, Pak. Nanti jika persediaan menipis, kita akan laporkan segera. Bu, gimana sih Canggih di kampung ini? Sifatnya itu nggak bisa dirubah ya? Bisa kan dia beradaptasi di kampung ini? Gua khawatir warga sini risih sama si Canggih yang kalau ngomong ngerocos gitu. Tapi kalau soal ulet, keberanian dan tekadnya sih gua acungin jempol. Hehehe, ya begitulah Pak Lurah. Si Canggih emang sifatnya seperti itu. Tapi dia bisa kok beradaptasi dengan warga sini. Malahan warga sini senang bisa menerima Canggih dan Limbu. Wah, alhamdulillah deh kalau begitu. Oh iya, gua izin mau lihat rumah ini ya. Mungkin nanti gua bisa ajuin ke pusat supaya bisa direnovasi dikit biar lebih nyaman. Alhamdulillah, semua pasien udah selesai semua. Tinggal mendata dan bikin laporan nih nanti malam untuk disetor ke kelurahan. Bu, gimana pasiennya? Udah semua lu tanganin? Di luar udah kosong tuh, kagak ada orang lagi. Mungkin pada ngantuk kali ya. Ini kan mau jamnya tidur siang. Abis tidur siang bisa aja nih pada kemari. Atau masih pada di sawah, kebun, atau ngurus ternakannya. Wah, emang hebat ya. Udah semua kok Gi. Ini gue lagi ngedata dan bikin laporan. Bu, kita kan belum mapping kampung ini. Sama belum tahu potensi yang bisa dikembangkan di sini. Kita minta tolong yuk sama Bang Petruk buat nganterin kita keliling-keliling kampung. Kita lihat-lihat kondisi di mari, dari warganya, pertaniannya, peternakannya, airnya, tumbuh-tumbuhannya. Soalnya penting banget nih buat gue. Bayangin dah. Boleh tuh Gi, tapi kapan waktunya? Abis duhur aja Bu, gimana nih? Soalnya kalau sorean nanti pulang-pulang bisa kemalaman. Belum kita beres-beres, mandi, nyuci, gosok, masak. Ya, jangan abis duhur dong Gi. Gue kan masih tugas. Ntar kalau ada pasien datang lagi kemari gimana? Mending sorean aja deh. Sekalian gue mau cari tempat yang enak buat refreshing. Capek banget nih gue. Hehehe, sorry Bu, iya juga sih. Ntar sekalian aja kita refreshing sekalian mancing Bu. Coba tanyain Bang Petruk lokasi yang enak buat mancing di mari. Dia kan dari kecil tinggal di kampung ini. Pastinya dia tahu tempat yang enak buat nyantai-nyantai. Masa dia kagak tahu? Itu mah ke Bang. Wah, boleh tuh Gi. Ntar gue teleponin Bang Petruk deh. Tanya-tanyain soal itu. Sip, mantep tuh Bu. Alhamdulillah Yetruk, sekarang di RW kita udah ada bidan desa sama penyuluhan pertanian.
Jadi bisa memakmurkan warga sini. Dan kalau ada ibu yang hamil, lebih mudah untuk ditangani. Gak kayak dulu lagi. Manggil dukun, malah dukun jadi-jadian yang dateng. Iya Reng, cuman masa yang dikirim ke sini model kayak gitu sama tulurah yang bagusan dikit kek? Ye, itu aja udah alhamdulillah kita truk daripada nggak ade. Ayo, gimana? Wah, si Limbu nelpon Reng. Ada apa ye? Assalamualaikum Bang Petruk. Waalaikumsalam. Iya Bu, ada apa nih nelpon gue? Ini, Ayu sama Canggih pengen lihat-lihat lingkungan di kampung Tumaritis ini. Sekalian mau cari tempat refreshing. Di mana? Oh, ada sih tempat yang enak deket-deket sini. Di Sungai Iwadul. Tempatnya adem. Sama kalau mau mancing juga bisa. Wah, pasti si Canggih jadi kepingin mancing tuh kalau di sungai mah. Boleh tuh Bang, ajakin kita ya. Gimana ye? Boleh dah. Kapan Bu? Ntar sore aja abis asar. Gimana Bang? Oke deh. Tapi gue tunggu di warungnya Babeh Semar ye. Gue nggak mau ngejemput. Siap Bang. Ada apaan truk? Itu si Limbu sama Canggih minta dianterin ngeliat-liat lingkungan di mari. Sama mau cari tempat refreshing. Terus gue bilangin aja dah di Kali Iwadul. Dia mau. Oh iya Reng, lu mau ikut nggak? Sekalian udah lama kita juga kagak mancing di kali itu. Ntar ajak si Bagong juga. Kali aja dia mau. Boleh tuh truk. Lagian ntar sore kan warung Babeh mau tutup juga. Daripada di rumah gue kagak gablek ngapa-ngapain. Ya udah, sampai ketemu ntar sore ye di warung Babeh. Gue mau ke pangkalan lagi nih. Siap truk. Gue juga mau ke warung lagi. Tadi ngomong ketemuannya di mana Bu? Kalau dilokasikan mana kita tahu. Orang kita aja baru di mari, masa udah disuruh ketemuan di lokasi? Gimana sih tuh Bang Petruk? Mestinya tuh. Enggak Gi, bukan di lokasi ketemuannya, tapi di warungnya Babeh Semar. Oh hehehe, kirain lu tadi teleponan disuruh ketemuan di lokasi pemancingan. Kita mau mancing di mana nih Bu? Di kolam pemancingan, sungai, laut, apa jamban? Kalau yang terakhir sih gue ogah. Jamban kan tempat orang buang. Bukan mancing di jamban Gi, tapi di sungai. Masa iya kita mau refreshing sama lihat-lihat lingkungan tapi di jamban Gi? Adik-adik aja lu. Hehehe, siap Bu. Mana si Limbu sama Canggih truk? Katanya abis asar kemari. Sebentar lagi kali Reng dateng. Si Bagong nggak mau ikut Reng. Kagak, katanya sih tadi ntar malam mau bantuin Pak Dullah pasang tenda hajatan. Oh gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datang juga Lumbu. Nih, gimana? Udah siap semua? Gak ada yang ketinggalan kan? Sholat asar juga udah kan Lumbu? Sholat pasti dong Bang, gak ketinggalan. Pancingan juga udah tuh, si Canggih yang megang. Ayo udah buatin donat loh Bang, enak deh. Bang Bagong kok nggak ikutan ya? Bang Bagong, Limbu bawa donat loh buat di lokasi pemancingan. Ntar enak deh donat buatannya Limbu Bang. Ayo dong ikutan. Kasian kan Bang sama Limbu nih. Iya Bang Bagong ganteng, yuk ikutan mancing sama santai-santai makan donat buatan Aye. Hehehe, sorry ya Bu. Nih, gue ada urusan ntar malam. Mau bantuin Pak Dullah pasang tenda hajatan. Iya Bu, lagian yang mau bantuin gue tutup warung siapa kalau Bagong ikut mancing? Ya Babe mah gak boleh lihat anaknya seneng bareng sebentar. Emangnya belum cukup lu diantar si Petruk sama Gareng Bu? Hehehe, iya deh Be. Bang Bagong jadi anak yang berbakti ya. Patuh dan taat sama babehnya. Supaya nanti bisa jadi suami yang berbakti juga sama istrinya. Amin. Ya udah, ayo kita berangkat Bang. Ntar kalau kelamaan, di mari keburu sore. Sampai sana kemalaman lagi. Bisa-bisa kita. Udah. Ngedengerin omongan lu juga bisa kelamaan di mari nih. Ayo dah, kita berangkat. Ayo tuh Bang. Iya jangan lupa bawa umpannya Bang. Bang Petruk sama Bang Gareng bawa umpan apaan? Kalau Canggih sih cacing Bang. Soalnya cacing bisa membuat sehat dan menarik para ikan-ikan yang ada di sungai ntar. Sebab cacing mengandung banyak vitamin dan mineral seperti vitamin B, zat besi,
fosfor, kalsium. Reng, gede juga ya tuh bemper truk. Hehehe, bemper truk oleng truk. Lu jangan sampai kena. Sekalinya kena, lu bisa nyangsang ke pohon waru. Hahaha, bisa aja lu, Reng. Bang Petruk, tadi pas Lurah Arjuna datang ke tempat Aye, dia inspeksi ke petugas-petugas yang dikirim ke kampung Tumaritis ini. Dia berpesan katanya sih pelayanan warga mesti diutamakan. Jadi Aye mohon sama Bang Petruk supaya selalu siap ngantar wirawiri ke tempat warga kalau Aye hubungin. Soalnya kan Aye nggak ada kendaraan, Bang. Siap, Bu. Tenang aja. Motor gue selalu siap kalau buat melayani warga kampung Tumaritis. Yang penting komisinya lancar. Bang, emangnya bener ya Bang Bagong belum punya pacar? Kalau Bang Petruk sama Bang Gareng gimana? Hehehe, gue sama si Bagong emang belum punya pacar, Bu. Kalau Gareng ada, namanya si Elizabeth. Elizabeth truk, dari dulu lu ngeja disalah-salahin mulu. Lagian lu kan udah punya gebetan, si Siti Juleha. Ngaku-ngaku jomblo aja lu. Hehehe, buka kartu aja lu, Reng. Emang kenapa, Bu? Lu naksir sama si Bagong ye? Enggak Bang, Ayo cuma nanya doang kok Bang. Bang Petruk, kita mancing di sungai mana nih? Katanya Limbu kan di Kali Iwadul. Itu kali lokasinya di mana ya? Jauh apa kagak? Terus apa cuma di sini ada satu sungai? Kira-kira enak nggak ya itu sungai buat refreshing? Kalau enggak mah kelewatan lu Bang, ngajak-ngajak kita ke sono mestinya. Kali Iwadul mah paling yahut nih di mari. Dulu gue sama Gareng waktu mancing di sono sih masih bagus. Mudah-mudahan sekarang juga masih sama. Jadi pengen lihat Kali Iwadul. Kalau tuh tempat bagus, bisa kan dijadiin destinasi wisata. Karena tuh kali punya potensi yang bagus buat jadi sumber perekonomian warga di mari. Jadi warganya bisa jualan di sono. Jualan makanan, minuman, alat-alat mancing, baju wisata, oleh-oleh, mie ayam, bakso, ketoprak. Nah, kita udah sampai nih, Bu. Nih. Wah, tempatnya bener-bener bagus banget ya Bang. Sungainya juga bening, gak ada sampah berserakan di mana-mana. Cocok ini mah untuk tempat wisata. Udah mulai ada warungnya di mari. Kita tanya dulu yuk, Reng. Ayo. Assalamualaikum. Selamat sore, Neng. Wah, dulu waktu kita mancing di mari, nih warung belum ada. Sekarang udah ada aja. Neng baru ya di mari. Waalaikumsalam. Selamat sore, Bang. Iya, Bang. Saya baru di mari ya. Dagang kecil-kecilan lah, Bang. Mumpung Kali Iwadul sekarang banyak pengunjungnya. Jadi saya manfaatkan kesempatan yang ada ini, Bang. Neng, tahu nggak spot yang bagus buat mancing di sini? Oh, abang sama mbaknya lurus aja dari sini. Nanti belok kiri terus ke kanan. Lurus sampai ketemu keluarga yang pekerjaannya memancing. Kalau nggak salah namanya Desa Bala. Nah, sekitaran situ tempatnya sepi dan adem, Mbak. Oh iya, namanya siapa ya, Neng? Kalau Aye Petruk, yang ini abang Aye si Gareng. Kalau yang di belakang Aye, yang nyerocos melulu ngomongnya si Canggih. Nah, kalau yang gede ini Limbu. Nama saya Dekbul, Bang. Salam kenal juga. Dekbul, kok bisa mejeng di kartun Kampung Tumaritis ini ye? Kebetulan saya beli merchandise ini di Kampung Tumaritis. Jadi saya bisa nongol deh di mari. Caranya gampang. Setelah beli merchandise-nya, foto barang terus kirim deh ke IG Animasi Petcar. Oh, pantesan. Coba buat penonton yang mau tampil di channel Kampung Tumaritis, bisa nih ikutin caranya Dek Embul. Tapi mesti nunggu ya, soalnya buat disesuaiin sama situasi dan kondisi cerita. Kalau nggak sesuai, nanti filmnya jadi aneh. Jadinya kan nggak bagus juga buat ditonton. Jadinya nggak pas gitu, makanya kita... Gor, udah. Nyok, kita terusin lagi jalannya. Tahu nih si Canggih nyerocos aja. Yaudah ayo Bang, kita ke sono. Nah, ini nih kalinya, Bu. Nih, indah kan? Wah,
Indah juga pemandangan di mari ya Bang Petruk. Bang Gareng, katanya Bang Petruk sama Bang Gareng kan dulu pernah kemari. Apa dulunya pemandangan seindah ini Bang? Gak seindah ini sih. Kalau sekarang malah lebih indah dan bagus lagi. Ya udah, yuk kita cari spot mancingnya enak Bang. Ayo dah. Wah, sekarang ada tukang pencari ikannya, Reng. Dulu belum ada, ye. Iye Truk. Coba yuk Bang, kita cari pendapat warga sekitar tentang sungai ini kalau dijadikan objek wisata. Ayo aja gue sih, Bu. Duh, bau amis. Asal dari mana ya? Bau amis ikan, Reng. Iye Truk. Tapi kok baunya bukan di ikan yang lagi dijemur itu ye? Assalamualaikum. Permisi Pak, maaf ini dengan Pak siapa ya? Oh, nama Bapak Dasabala. Ada keperluan apa ya, Neng? Permisi ya Pak, kita mau mancing di daerah sini. Oh, silakan, Neng. Kak, permisi, kita mau numpang mancing sama refreshing di mari. Oh iya, sedang apa ya Kak? Iya Kak, ini perahunya rusak, banyak yang bocor, jadinya diperbaiki dulu. Emangnya pekerjaan kakak seperti itu ya? Iya Kak, emang ini pekerjaan saya, mencari ikan yang ada di sungai ini. Emangnya kakak tinggal di mari? Iya Kak, saya tinggal di sini dengan abah dan mama saya. Perkenalkan, nama saya Limpu. Ini Cangki dan dua orang di belakang ayah yang hidungnya panjang Bang Petruk dan yang hidungnya kayak tomat namanya Bang Gareng. Kita panggil nama aja ya biar makin akrab. Nama saya Andini Kak, nama panjangnya Durgandini. Wah, menurut Andini kalau tempat ini dijadikan objek wisata gimana? Kalau bisa jangan Bu, memang bagus tempat ini jika dijadikan objek wisata. Tapi nanti sungai akan tercemar. Sebab semakin banyak pengunjung, akan semakin banyak pula mereka membuang sampah sembarangan di sini. Dan juga ikan-ikan di sungai ini nanti akan banyak yang mati. Sebab sampah dan zat kimia yang dibuang sembarangan. Gitu ya. Makasih ya Din. Kita mau cari spot mancing sama refreshing dulu. Assalamualaikum. Iya, sama-sama Bu. Bang, waalaikumsalam. Ayo kita ke sono, Bu. Nih. Kasian banget tuh cewek, baunya amis. Keseringan nangkap ikan kali ya. Besok-besok kalau kemari bawa deodoran atau bedak ketek dah buat dikasih ke dia biar agak wangian dikit. Tapi kalau dia nyebur lagi kali percuma juga ya. Deodoran sama bedak ketek itu dibawain apa ya? Kita di mari aja nih, Reng, mancingnya. Dekat pohon gede, adem. Iye Truk. Kayaknya ini pohon yang waktu itu kita dulu mancing di mari deh. Kita cari tempat yang lebih adem lagi aja, Bu. Lebih banyak pepohonannya biar tidur-tiduran di sono, santai-santai dan menikmati pemandangan di sini. Oh iya, ini pancingan lu gimana, Bu? Gue kan bawa pancingan 2. Buat gue 1, buat lu 1. Sayang kan kalau dipakai 1 doang, ikannya aja banyak masa. Udah jangan nyerocos mulu-mulu. Ayo kita cari tempat yang lebih adem. Iya Bu, siap. Nah, di sini nih Bu, tempatnya cocok buat santai-santai seperti yang lu mau. Kita bisa refreshing di mari, kita lupakan sejenak pekerjaan kita sambil mancing ikan. Main juga kalau dapat ikan. Buat kita makan besok, digoreng atau dipepes ya. Sepertinya dipepes biar hemat minyak goreng ya Bu. Juga bebas koles. Yaudah, lu yang mancing ya. Gue mau santai-santai sebentar nih Gi. Sekalian mau nikmati pemandangan alam desa ini sama nikmati donat buatan sendiri. Siap Bu.
Udah semakin sore aja truk. Bentar lagi maghrib. Ntar lu cari dah tempat buat sholat maghrib. Kita gantian sholatnya. Siap, Reng. Lu jagain pancingan gue ye. Gak usah khawatir truk, gue jagain. Bu, udah ajan tuh. Buruan cari tempat sholat. Kita gantian. Lu sholat duluan. Kalau lu udahan baru deh gue. Jangan lupa ya. Ntar lu cek-cekin nih pancingannya ya. Kalau waktu gue yang sholat, siapa tahu pancingannya. Iya Gi, gue habisin donat ini dulu ya. Ya udah buruan ya. GPL pokoknya. Siap Gi. Di rumahnya Andini ada nggak ye tempat buat sholat maghrib, Bu? Udah Bang Petruk, tanya Aji sama Andini yuk. Masa iya nggak ada tempat buat sholat di rumahnya? Ya udah, Bu. Ayo dah. Alhamdulillah udah mulai dapet nih ikannya. Mayan. Wah, udah mulai dapet ye, Reng. Mantap. Gabus lagi. Iye truk. Wah, udah mulai dapet ya mancingnya. Alhamdulillah. Moga-moga si Canggih juga dapet ikan banyak ya Bang Garing. Iye mbuh, amin. Truk, gantian nih. Lu yang jaga, gue mau sholat maghrib. Iye, Reng. Ya udah, Aye mau langsung ke si Canggih, mau nyuruh dia sholat juga. Wah, alhamdulillah dapat banyak. Emang bener ya apa kata Bang Petruk, kali Iwadol ini selain pemandangannya yang indah, banyak juga ikannya. Lumayan dah, sebagian bisa dimakan, sebagian piara dulu di kolam ikan. Ya buat tadi pagi, pasti semennya udah kering nih, jadi bisa dimasukin air. Lumayan gue bisa. Gi, ternyata dapat ikan banyak juga lu. Lumbu, udah sholatnya ya? Dimana lu sholat Bu? Oh iya, ini gue dapat ikan dari tadi banyak banget. Lumayan nih. Oh iya, gantian nih, lu yang jagain nih pancingan. Ntar setelah gue masukin ikan ini ke bumbung, gue kasih umpan deh pancingan ini. Jadi lu tinggal jagain aja. Kalau kayunya gerak-gerak, itu berarti ada ikan yang nyangkut. Tinggal. Udah, ntar keburu maghribnya kelewat lagi. Oh iya, gue sholat di rumahnya Andini ya. Buruan dah sono lu bareng gak Bang Garing sholat. Hehehe, iya Bu. Alhamdulillah ya, kita banyak dapat ikannya. Gimana kalau besok kita makan sama-sama ikan ini Bang? Boleh Bu. Ntar gue ajak Bagong dah. Hehehe. Waduh, bau amis lagi. Assalamualaikum Pak Dastabala. Kita mau pamit pulang ya. Hari udah semakin malam juga nih. Oh, baik Neng. Bang, silahkan. Dapat banyak ikan nih. Wah, dapat banyak banget, Din. Nih, ikan di bumbung gue aja sampai penuh. Din, gimana perahunya? Udah selesai diperbaiki? Kalau belum selesai, gimana kalau gue bantuin laporin ke Pak Lurah? Biar pemerintah bisa bantuin elu kasih perahu yang baru. Siapa tahu ya kan, dikasih perahu bot yang jalannya pakai mesin itu. Hehehe, makasih ya Ngi. Ini udah selesai kok. Alangkah lebih baik bantuannya buat rakyat yang gak mampu aja di kampung ini. Dan juga buat anak-anak yatim, serta bantuan pendidikan mereka-mereka itu. Ya udah, kita permisi ya Din. Assalamualaikum. Iya Bu, Bang, sama-sama. Waalaikumsalam. Dek, kita pulang dulu ya. Iya Mbak, dapat banyak Mbak. Alhamdulillah Dek, dapat banyak. Hah?
Woi, berhenti lo. Hah? Apaan tuh? Hah? Itu hantu yang dulu nendang gue truk. Hihihi. Hah? Iya, Reng. Mau ngapain lagi ya sama kita? Lagi-lagi lu si hidung tomat kemariin anak gue. Hah? Gue nggak ngambil lagi anak elo kok, Tan. Jangan-jangan si Canggih sama Limbu lagi nih. Buh, lu ngambil anak setan itu ye. Buruan balikin. Bukan ayah Bang Gareng. Ayah kan gak mancing di sini, cuma numpang refreshing doang. Waduh, nih, lu yang ngambil anak setan itu ye. Ngaku lu, buruan balikin. Enak aja lu bang nuduh gue. Gue nggak ngambil anaknya siluman itu kok. Masa gue yang nyimpan ikan yang mukanya jelek kayak dia? Amit-amit dah. Gue mah ngoleksi ikan yang cakep-cakep. Teganya kau menuduh diriku seperti itu bang. Sungguh terlalu kalau katanya Raja Dangdut mah bang. Udah, Tan. Gak ada yang ngambil anak lo nih. Lo nya aja kali yang salah lihat. Hah? Mereka dihadang sama siluman sungai ini. Sepertinya mereka diancam. Sepertinya aku harus menolong mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Aduh, itu si Andi ini. Hah? Itu si cewek amis Dini. Mereka teman-temanku. Kenapa kau ganggu mereka? Mereka mengambil anakku. Cepat kembalikan. Hah? Apakah itu betul? Cepat kembalikan anak hantu itu. Gue nggak ngambil, Din. Sumpah, demi Allah. Gue juga, Din. Gue nggak ngambil anaknya hantu itu kok Din. Emangnya tampang gue kelihatan kayak penculik anak-anak? Nggak ada kan? Iya nggak bang? Masa iya wajah secantik ini punya tabiat buruk menculik anak-anak? Itu nggak mungkin Din. Sekolah gue aja sampai sarjana. Kau bohong. Lihatlah, mereka tidak ada yang mengambil anakmu itu. Benar kok. Gue lihat anak gue makan umpan pancingan salah satu dari mereka. Ayolah kawan-kawan, apa kalian tidak kasihan jika punya anak diambil orang? Lagian hantu ini melihat kalau anaknya memakan salah satu umpan pancing kalian. Ayo kembalikan. Kalau nggak ada yang mau ngaku, biar aja dayung ini mendarat di kepala kalian. Ayo. Din, jangan lu pukulin kita pakai dayung itu deh. Mungkin yang dimaksud anak hantu itu ikan yang ini Din. Ini bukan? Iya, itu anak gue. Kembaliin. Nih anakmu, lain kali kau jaga anakmu itu. Jangan sampai dia makan umpan yang pada mancing di sini. Baik non, gue pergi dulu. Makasih ye. Ya udah, pergi sana. Lain kali kalau mancing, lihat-lihat dulu ikan yang kalian dapat. Kalau ikannya nggak biasa dan nggak umum, cepat kalian lepaskan. Jangan dibawa pulang, karena bisa jadi itu ikan gaib. Ya udah, kita permisi dulu ya Din. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Canggih, hampir aja gue kena lagi tendangan tuh siluman. Mustinya dari tadi kayak lu kasih tuh ikan. Lu gimana sih Ki? Ada ikan yang antik dikit aja langsung lu ambil dan mau dipiara. Dengerin tuh kata Dini. Hehehe, itu kan ikan bang, bukan anak kecil. Emangnya kelihatan itu ikan kayak anak kecil? Kan enggak bang, jadi gue juga nggak salah dong bang. Padahal tuh ikan lumayan bisa buat penghuni kolam yang gue buat. Antik tempatnya, dan bagus juga warnanya, putih bersih bagai. Beh, ini kan mau malam minggu. Aye mau ke rumahnya Elizabeth dulu ye. Udah lama nggak ke sono. Oh, iya Reng. Hati-hati ye di jalan. Siap beh, sepedanya aye pakai dulu ye. Soalnya lumayan jauh, di kampung sebelah rumahnya. Ya udah, nggak apa-apa. Lagian ini udah sore. Kita juga mau nutup. Gong, lu bantuin Babe ye nutup nih warung. Siap beh. Udah lama nggak ke rumah Elizabeth, jadi kangen gue. Mudah-mudahan aja dia kagak pergi nih sore hari. Mau gue ajak ke panggung hiburan sama pasar malam deket-deket rumahnya dah buat nyenengin dia. Hehehe. Kalau dipikir-pikir pacaran kayak gini capek juga ye. Kagak ada kejelasan. Lebih baik gue pikirin dah buat ngelamar dia. Mudah-mudahan aja babenya setuju sama gue yang kayak gini hidupnya. Nabung dikit-dikit, lama-lama juga jadi bukit duitnya.
Ke rumahnya lewat danau situ Bulakan. Kalau malam minggu rame nih danau. Cuman sayangnya nggak ada warung buat kongko-kongko di mari. Kalau misalnya ngomong sama Limbu atau Canggih buat dijadiin objek wisata, bisa kali ya. Ah, kapan-kapan dah gue bilangin. Kali aja dia mau ngusulin ke Pak Lurah Arjuna. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga di rumahnya Bokin gue. Gimana, Neng? Udah siap? Udah siap nih Bang. Ayo dah kita berangkat. Siap deh, Neng. Bismillahirrohmanirrohim. Enaknya sore ini kita kemana ya, Neng? Kita ke panggung hiburan aja Bang. Kebetulan ada pasar dadakan di kampung ini. Wah, di mana tuh, Neng? Ikutin jalan ini aja Bang. Nanti ada pertigaan belok kanan, lurus terus sampai ketemu kantor kelurahan. Nah, di sebelah kantor itu nanti ada lapangan Bang. Nah, disitulah yang sering ada panggung hiburan dan pasar dadakannya Bang. Nanti sampai sono kita makan-makan dulu ya, Neng. Ayo traktir dah. Sekalian mau belanja di pasar dadakannya juga nggak apa-apa. Ayo Bang. Wah, si Limbu, ada apa ye? Assalamualaikum Bang Petruk. Sekarang ada di mana? Waalaikumsalam. Gue dalam perjalanan pulang, Bu. Ada apa ye? Gini Bang, tadi sore ada tetangga Bu Mina kemari. Katanya Bu Mina bentar lagi mau melahirkan. Bang Petruk bisa antar Limbu ya? Kapan, Bu? Sekarang? Ya iyalah Bang, sekarang nganternya. Wah, siap-siap, Bu. Buruan ya Bang, kesian soalnya darurat nih. Siap Bu, langsung meluncur gue. Akhirnya sampai juga di mari. Mending buruan dah gue ketok pintunya. Ki, gue mau keluar sebentar ya. Ada yang mau ngelahirin soalnya. Iye, siapa yang mau ngelahirin Bu? Jangan lupa alat-alatnya dibawain. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Karena kalau ketinggalan bisa berabe. Ngelahirin kan pertaruhannya nyawa. Jangan sampai kita teledor menanganinya. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum, Bu. Jadi nggak nih? Waalaikumsalam. Bentar Bang Petruk. Itu Gi, tadi sore tetangga Bu Mina kemari. Katanya dia mau melahirkan Gi. Oh, yang suaminya gagap ya? Itu tuh Bu, kemarin waktu gue penyuluhan, dia emang banyak nanya. Cuman gue sebel banget sama ngomongnya. AIU gitu. Gagap, jadi gue capek ngedengernya. Udah, gue pergi dulu ya Gi. Assalamualaikum. Oh, iya Bu. Waalaikumsalam. Bu Mina siapa yang mau ngelahirin, Bu? Itu Bu Mina yang suaminya ngomongnya gagap. Oh, iya, gue tahu. Seharusnya tiap kampung diadain bidan desa kayak gini nih. Jadi kalau ada apa-apa tinggal manggil. Gak kayak dulu, manggil dukun beranak yang datang malah dukun jadi-jadian. Dimakan dah bayinya. Mana udah 2 kali kejadian kayak gitu. Untung aja Babe Semar bisa ngatasin. Mokat dah tuh dukun palsu. Wah, sungguh tragis banget ya. Coba waktu itu Limbu udah ada di mari, mungkin tragedi itu tidak akan terjadi ya Bang.
Iya Bu, tapi kan kepala desanya belum diganti sama lurah, jadi masih pakai sistem lama di kampung ini. Aduh bang, sepertinya mau hujan nih. Kita ngebut aja bang. Ini udah ngebut Bu, ini aja udah mentok speedometernya. Lihat tuh. Ya, motornya perlu di-upgrade tuh bang. Ini yang bisa lebih cepat larinya. Kan sekarang bakalan dipakai buat persoalan yang genting kayak gini. Gimana mau nge-upgrade motor? Ini aja bukan motor gue Bu, tapi motornya Pak RT. Gue sih cuma nyewa aja. Kalau gue mana punya duit buat beli motor. Iya juga nih bang. Udah sesanggutin aja ya bang Ganti. Wah, hujannya deras banget. Pasti banyak kodok nih di sawah. Cari makanya mau digoreng. Hehehe. Untung aja gue udah nganterin si Elizabeth pulang. Coba kalau belum, bakal hujan-hujanan dah. Ngadem di mari dulu dah. Siapa tahu hujannya sebentaran doang. Kalau udah reda, langsung cus dah pulang. Buset, tambah kenceng aja nih hujan. Kalau sampai kagak reda-reda juga, siap-siap dah gue terabas aja. Biarin dah hujan-hujanan, ketimbang sampai pagi di gubuk itu, mana banyak nyamuk lagi di situ. Kayaknya tuh nyamuk juga numpang neduh dah. Yang penting sampai rumah langsung dibilas pakai air sumur, biar anget nih badan. Lumayan juga dinginnya, sampai masuk ke tulang-tulang. Hihihi. Hah? Itu siapa ya? Kayak ada yang mengendap-endap di pematang sawah. Wah, jangan-jangan mau maling tuh. Biarin dah, gue teriakin ntar. Kalau dia kabur, bener berarti itu maling. Nah, dapet juga lu dok. Woi, siapa lu? Ah, suaranya Bang Gareng tuh. Wah, Bang Gareng. Ih, ayo dapat kodok. Ntar kita makan sama-sama ya. Hah? Ngapain lu di situ Ngi? Kemari cepat. Iya Bang Gareng. Lumayan nih udah dapat banyak juga. Lu ngapain sih Ngi di situ mengendap-endap? Ntar dilihat orang berabe lu, bisa disangka maling. Iya Bang, ini kodok yang bisa dimakan alias kodok hijau. Hah? Kodok dimakan? Emangnya lu nggak tahu? Kodok kan hidup di dua alam. Di agama kita agak boleh dimakan. Haram hukumnya Ngi. Masa sih Bang Gareng? Ya udah, biarin dah. Ntar buat menu-menuin kolam ikan aja yang ada di depan rumah. Ayo kan buat kolam ikan kemarin. Bagus deh Bang, cuman belum ada isinya. Rencana sih mau Ayo isiin macam-macam hewan air yang ada di kampung ini untuk bahan penelitian dan... Udah, jangan nyerocos aja lu Ngi. Gue udah kedinginan nih, malah ditambah mulut lu yang bawel. Bukannya makin anget, malah makin beku kayak es badan gue. Tenang aja Bang Gareng, kan Ayo payung ini. Tetep aja Ngi, pan anginnya kemari. Jadi hujannya juga ke arah sini. Apa-apa dah Bang, kena hujannya kan jadi dikit. Ngi, babe gue kan punya sawah. Gimana ya supaya hasil padi sawah babe gue bisa bagus? Nah, soal itu mending Abang ikut penyuluhan aja nanti. Di situ akan Ayo paparkan gimana caranya supaya kita bisa menghasilkan padi yang bagus dan tumbuh subur. Kalau Ayo paparkan hari mah kesian warga lainnya. Masa cuma Abang doang yang tahu? Warga-warga di sini nanti bisa pada iri semua. Iya, gue ngerti. Ntar gue hadir dah di penyuluhan yang gue buat. Hah? Buset, kodok gede banget. Woi kodok, apa mau lu? Kenapa lu nyegat kita? Woi, manusia yang bintang, kembalikan anak gue. Waduh, kenapa kita dua kali diginiin nih?
Kemarin di sungai, sekarang di sawah. Lebih baik gua tanya dah, Om Kodok, anak lu yang mana? Itu yang ada di bumi lu. Kemarin cepat. Ada anaknya di situ. Wah, Aye kan cuma ngambil kodok biasa aja yang bisa buat dimakan. Kayaknya juga nggak ada yang aneh sama kodok yang Aye tangkep. Lagi aku gimana sih? Orang tua kok nggak biarin aja anaknya main-main di sawah hujan-hujanan lagi. Kalau jadi orang tua itu jagain anaknya yang benar. Kalau hujan-hujan gini. Udah, buruan lu kasih bumbung itu nih. Iya bang. Hehehe. Alhamdulillah, tadi persalinannya lancar ya, Bu. Kagak ada masalah yang signifikan. Hah? Apaan tuh ya? Waduh, siluman kodok lagi menghadang seseorang, Bu. Mana bang? Oh iya. Terus sekarang kita gimana nih? Kita coba tabrak aja deh pakai ini motor. Mudah-mudahan tuh orang selamat. Udah bang, kalau emang itu pilihan yang terbaik, lakukan aja. Terima nih. Rasain lu nyebur ke sawah. Hah? Ternyata lu Reng. Ngapain lu di mari? Ini truk, gue habis dari rumahnya Elizabeth. Ketemu si Canggih di sawah. Lu juga ngapain sih, Gi? Hujan-hujan gini di mari. Ini Bu, lagi nyari kodok. Muke gile dah nih perawan. Udah yuk, kita buruan pulang. Ntar siluman kodok itu sadar, berabe kita. Iya Bang Petruk. Lu ngapain sih nih hujan-hujanan gini di sawah? Ini Bang, Aye kan lagi nyuruh kodok di sawah buat digoreng. Tapi karena kata Bang Gareng nggak boleh dimakan tuh kodok. Soalnya dia hidup di dua alam. Jadi Aye urungin dan niat Aye itu. Dan akhirnya kodok itu mau Aye pelihara aja buat ngisi kolam ikan yang Aye buat di depan rumah. Cakep dah pokoknya kolam ikannya. Adik-adik aja dah lu nih. Di mana-mana tuh rawan kalau hujan-hujanan kayak gini diam kemulan di kamar. Ini malah nyari kodok. Oh, jadi lu nyari kodok nih. Terus sekarang mana kodoknya? Udah Aye buang Bu, soalnya diminta sama siluman kodok yang tadi ditabrak sama Bang Petruk. Katanya sih Aye nangkep anaknya. Memang tuh orang tua nggak tahu diri. Masa anak biarin main di sawah hujan-hujanan lagi giliran ditangkap minta dikembaliin. Seharusnya kan jadi orang tua itu. Udah. Sekarang kita langsung pulang aja. Ntar ketemu dedemit lainnya makin ruwet dah. Di mari emang banyak dedemitnya Bang Petruk. Kemarin mancing ikan diberhentiin sama dedemit kali. Kemarin kan udah dibilangin juga sama si Andini, kalau nangkep ikan atau binatang lainnya tapi binatang itu aneh bentuknya, jangan ditangkep. Karena bisa jadi itu jelmaan jin alias dari alam goib. Wah, iya juga ya. Sekarang kita mesti teliti lagi kalau nangkep apa-apa. Kalau ada yang aneh binatangnya mending dilepas. Gitu ya Bang Petruk. Iya, betul tuh Bu. Wah, anak gue. Ini selamat juga lu. Sekarang ayo kita pulang. Lain kali jangan jauh-jauh lagi. Jangan bikin salah gue.